Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari brother kita. Jadi pertanyaannya gini, bro, mau nanya nih, coba bahas kenapa kalau dalam media yang saya temui kebanyakan pria sejati atau pria berkelas itu stereotipnya harus merokok. Contohnya Thomas Shelby, John Wick, Christian Bale, Tom Hardy dan lain sebagainya. Padahal ada yang bilang juga bahwa kalau mau jadi high value man, nggak boleh merokok, harus memilih jalan terbaik, harus bisa jaga kesehatan dan badan. Soalnya saya masih agak bingung di sini. Sebenarnya di sini juga udah direspon sama beberapa teman ya. Ada yang jawab, jadilah diri sendiri dan berani untuk tidak disukai. Jangan pernah menjadi orang lain hanya karena agar disukai. Itu sebenarnya bagus. Kemudian ada lagi orang yang jawab, kata siapa HVM nggak boleh merokok? Inti utama HVM menjadi diri sendiri, fokus pada tujuan, di antaranya itu. Sebenarnya jawaban kedua brother kita itu juga sudah cukup bagus gitu. Di sini kita hanya akan menambahkan. Oke, mungkin di sini kita akan menjawab dari sudut pandang yang lebih akademis ya. Contohnya seperti ini. Dulu gue pernah masuk di sebuah komunitas namanya tuh jurnalistik ya. Di situ gue harus jadi wawancara. Jadi gue pernah wawancara beberapa dosen ya. Sekali berdosen-dosen ya, dosen-dosen yang udah tinggi lah, guru-guru besar gitulah. Jadi ketika kita berada di jurnalistik itu, kita tuh akan punya pandangan yang lebih luas. Dalam artian gini, setiap hal yang diposting oleh media itu pasti punya sebuah tujuan atau istilahnya tuh propaganda. Nah di sini kenapa iklan-iklan rokok, kemudian istilahnya pamflet tentang rokok, video-video tentang rokok itu tuh apa ya, videonya keren-keren dan bagus-bagus, istilahnya maskulin banget. Hal ini tuh sebenarnya yaitu tadi, gimana caranya orang-orang kapitalis ini menjual rokok. Nah salah satu caranya adalah dengan lewat maskulinitas. Kenapa? Ya karena rokok itu konsumennya adalah seorang laki-laki. Nah beda cerita kalau kita jualan fashion, maka konsumennya adalah perempuan, maka iklan-iklannya glamor, modis dan lain sebagainya. Jadi istilahnya apa yang kita jual itu akan disesuaikan dengan market kita siapa. Kalau market kita cowok, ya kita akan membuat iklan atau membuat propaganda maskulinitas. Karena itu yang paling dekat dengan pria. Nah kalau marketnya cewek, ya kita akan bikin iklan-iklan atau propaganda yang kecewean, yang feminim gitu. Contohnya iklan-iklan Shopee lah. Kalian sering kan kalau lihat YouTube pasti muncul iklan-iklan Shopee, Shopee COD, Shopee COD, gitu-gitu. Iklannya gitu-gitu aja kan. Kenapa? Ya karena iklan-iklan seperti itu yang disukai cewek. Nah itu dari sudut kapitalisme atau dari sudut jurnalistik atau dari sudut ekonomi. Nah dari segi high value male, kalau menurut gue sih begini, kamu mau ngerokok nggak ngerokok, menurut gue sama aja. Karena gini, setiap manusia itu punya metabolisme tubuh yang berbeda-beda. Ada orang yang ngerokok setiap hari tapi biasa aja. Tapi ada orang yang ngerokok beberapa hari dia udah batuk-batuk. Jadi metabolisme tubuh setiap orang itu beda-beda. Dan kamu juga perlu tahu gitu, orang yang nge-gym setiap hari itu belum tentu dia sehat loh bro. Kamu juga harus tahu bahwa orang-orang yang berotot, orang-orang yang punya otot besar itu, mereka itu minum obat atau minum yang namanya suplemen seperti gainer, whey, ataupun apa ya, kayak semacam hormon-hormon yang disuntikkan ke dalam tubuh gitu, mungkin hormon testosteron atau steroid atau apalah itu gitu, sehingga otot mereka tuh bisa besar. Karena yaitu faktanya metabolisme setiap orang itu beda-beda, jadi nggak bisa dipukul rata. Sehingga pernyataan cowok harus merokok itu ya gugur gitu. Karena high value male itu poinnya bukan di situ, poinnya bukan merokok atau sehat atau gimana, bukan. High value male itu poinnya adalah high value male itu kan artinya adalah pria yang punya nilai yang tinggi. Nah kamu itu nilainya apa? Poinnya sebenarnya di situ, poinnya bukan merokok atau tidak. Jadi poinnya adalah bagaimana caranya kamu itu bisa menjadi seorang pria yang punya kualitas, punya nilai tinggi yang lebih gitu. Seperti contohnya kamu punya keterampilan, kamu punya karir yang bagus, kamu fokus menjadi
diri sendiri, kamu fokus sama goal kamu. Intinya di situ. Jadi high value male itu adalah konsep di mana seorang pria itu bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena kalau untuk kesehatan, ya kita harus konsultasi sama dokter gitu. Atau konsultasi sama ahli nutrisi. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Karena kan ada beberapa orang yang merokok, nge-vape, tapi dia juga olahraga gitu. Bahkan ada banyak atlet-atlet sepak bola bahkan itu masih merokok gitu. Jadi menurut gue merokok atau tidak itu menurut gue nggak ada hubungannya sama high value male. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kamu sendiri. Kamu punya bakat apa, punya potensi apa, punya hobi apa, punya skill apa, itu yang kamu tingkatkan sehingga karir kamu dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan kamu bisa naik gitu. Nah, setelah itu, apakah kamu memutuskan untuk merokok atau tidak? Itu terserah kamu. Disesuaikan juga dengan metabolisme dan kesehatan diri kamu. Nah, kalau kamu nanya, gue ngerokok atau enggak? Gue nggak ngerokok dan gue nggak nge-vape, tapi gue bisa ngerokok dan gue bisa nge-vape. Jadi gue mau ngerokok atau gue mau nge-vape itu udah menjadi tanggung jawab gue pribadi. Dalam artian ya gue tahu kapan gue ngerokok dan kapan nge-vape. Kenapa gue nggak ngerokok dan nge-vape? Ya karena gini, pertama ketika ngerokok itu nafas kita bau gitu, dan ketika kita deket sama doi biasanya komplain kenapa mulutnya bau dan lain sebagainya. Kalau nge-vape mah lebih enak gitu, baunya wangi gitu. Nah, cuman di situ kan gue juga harus mempertimbangkan gimana metabolisme yang ada dalam tubuh gue. Nah, kebetulan gue ini biasa aja. Ketika ngerokok gue nggak pernah batuk, ketika nge-vape ya gue aman-aman aja. Tapi gue menghindari rokok dan vape. Kenapa? Ya itu tadi, karena banyak klien-klien gue atau teman-teman gue itu yang nggak suka untuk merokok, sehingga ya gue respect dengan keadaan itu. Gue ngerokok atau nge-vape itu hanya dalam keadaan tertentu, dan itu pun nggak bisa gue pastikan. Bahkan 1 bulan 1 tahun gue bisa nggak ngerokok dan nggak nge-vape, karena memang gue bukan perokok dan gue bukan orang yang suka ngisep vape gitu. Kalau ngisep yang lain oke. Jadi kamu mau ngerokok silahkan, itu adalah hak kamu, itu adalah pertanggungjawaban kamu. Kalau kamu nggak ngerokok juga nggak masalah. Tapi pertanyaannya adalah, kamu sudah sampai di titik yang mana? Level kamu sekarang berada di titik yang mana? Kenapa? Karena yang kita fokuskan adalah kita harus mengupgrade diri kamu. Kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Poin kita adalah kita mengembangkan potensi diri kita masing-masing sesuai dengan potensi kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan semangat terus.